Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Embasri, tempat di mana Embasri cerita tentang cerita teman dan tetangga Embasri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Embasri kali ini. Sebelum itu Embasri minta tolong like dan subscribe channel Embasri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Aku berdiri di tengah panggung yang gemerlap, sorotan lampu menyorotiku dan suamiku, Andi. Wajahnya bersinar bahagia, sama seperti perasaanku. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-10, sebuah tonggak sejarah yang begitu berarti. Semua tamu undangan, dari kerabat terdekat hingga rekan-rekan bisnis penting, tersenyum dan bertepuk tangan meriah. Suasana ballroom hotel mewah ini terasa begitu hangat, dipenuhi aroma bunga lili yang semerbak dan denting gelas sampanye. Aku mengenakan gaun malam berwarna perak yang elegan, hadiah dari Andi, dan ia terlihat gagah dalam setelan jas hitamnya. Setiap detail pesta ini adalah cerminan dari 10 tahun kebersamaan kami. Penuh cinta, kerja keras, dan kebahagiaan. 10 tahun lalu, kami menikah dalam kesederhanaan. Andi masih seorang arsitek muda yang baru merintis karir, dan aku seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan rintisan. Kami memulai segalanya dari nol, dengan cinta sebagai satu-satunya modal. Aku ingat betul bagaimana kami berdua berjuang, menabung demi membeli perabotan rumah tangga, dan merayakan setiap pencapaian kecil dengan makan malam sederhana di warung pinggir jalan. Kenangan itu membuatku tersenyum. Kini, Andi adalah salah satu arsitek paling dihormati di kota ini, dengan firma arsitekturnya sendiri, sementara aku berhasil mendirikan butik fashion yang cukup sukses. Kami telah membangun sebuah kehidupan yang stabil dan mapan. Dengan satu-satunya hal yang kurang adalah kehadiran buah hati, tapi kami telah ikhlas dan menerima. Aku memegang mikrofon, jantungku berdebar kencang, bukan karena gugup, melainkan karena rasa haru. 10 tahun, rasanya baru kemarin kita mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan dan keluarga. Ucapku, suaraku sedikit bergetar. Andi, kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku. Terima kasih karena selalu ada, selalu menjadi bahu untuk bersandar, dan selalu membuatku merasa dicintai. Aku menatap matanya, dan ia balas menatapku dengan penuh kasih. Tangan kirinya menggenggam erat tanganku, sementara tangan kanannya memegang pinggangku, seolah ingin meyakinkanku bahwa ia akan selalu berada di sisiku. Andi kemudian mengambil alih mikrofon. Rina, kamu adalah ratu di hatiku. Kamu adalah alasan di balik semua kesuksesanku. Kamu adalah rumahku, tempatku kembali setelah lelah bekerja. 10 tahun ini terasa seperti perjalanan yang indah, dan aku tak sabar untuk melanjutkan perjalanan ini bersamamu, selamanya. Para tamu bersorak dan bertepuk tangan. Aku menyeka air mata haru yang jatuh di pipiku. Di saat itu, aku merasa hidupku begitu sempurna. Aku punya segalanya, suami yang tampan dan sukses, karir yang cemerlang, dan kehidupan yang stabil. Tidak ada hal lain yang bisa kuharapkan. Pesta ini, dengan segala kemegahannya, adalah perayaan dari semua hal baik yang telah kami miliki. Kami turun dari panggung, berjalan menyusuri para tamu yang memberikan ucapan selamat. Aku memeluk ibu mertuaku, yang menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu menantu terbaik yang pernah ibu miliki, Rina, bisiknya. Aku membalas pelukannya dengan erat. Setelah itu, kami berkeliling menyalami para tamu, berinteraksi dengan rekan-rekan bisnis, dan berfoto. Aku merasa seperti seorang putri dalam dongeng, hidup dalam kebahagiaan abadi. Puncak acara tiba saat kue pernikahan bertingkat 7, dihias dengan bunga mawar putih, dibawa ke panggung. Aku dan Andi berdiri di depan kue, bersiap untuk meniup lilin angka 10. Sorot lampu sekali lagi menerpa kami, dan para tamu berkumpul, siap mengabadikan momen ini. Andi meletakkan tangannya di pinggangku, dan kami berdua tersenyum lebar ke arah kamera. Tepat saat kami akan meniup lilin, sebuah keributan kecil terjadi di pintu masuk ballroom. Aku menoleh, penasaran, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Mungkin hanya tamu yang terlambat datang. Namun, perhatianku kembali terfokus pada kue di depan kami.
Hitungan mundur dimulai, dan kami bersiap untuk meniup lilin. Aku menutup mata sejenak, membuat permohonan di dalam hati. Aku berharap agar kebahagiaan ini tidak pernah berakhir. Aku berharap agar kami bisa terus bersama hingga akhir hayat. Aku berharap agar cinta kami semakin kuat. Saat aku membuka mata, pandanganku jatuh ke pintu masuk ballroom lagi. Kali ini, aku melihat dengan jelas. Seorang wanita cantik, dengan rambut panjang berwarna coklat kemerahan dan gaun merah menyala, sedang berjalan dengan anggun menuju ke arah kami. Ia tidak terlihat seperti tamu undangan yang biasa. Ada aura percaya diri yang berlebihan di sekitarnya, dan tatapannya terkunci pada Andi, suamiku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wanita itu semakin mendekat, dan aku bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Ia sangat cantik, dengan mata coklat yang tajam dan bibir merah yang seolah-olah mengundang. Ia tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Senyum itu terasa dingin dan misterius. Andi, yang berdiri di sampingku, tampaknya juga menyadari kehadirannya. Wajahnya yang semula berseri-seri kini berubah tegang. Tangannya yang memegang pinggangku mengencang, seolah ia sedang berusaha menahan diri. Aku merasakan getaran aneh yang menjalar di punggungku, sebuah firasat buruk yang tiba-tiba muncul di tengah pesta yang sempurna ini. Siapakah wanita ini? Dan mengapa ia menatap Andi dengan tatapan seperti itu? Aku tidak mengenalnya. Aku yakin aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Aku mencoba tersenyum, berharap bahwa ini hanyalah salah paham. Mungkin ia adalah rekan bisnis baru Andi, atau teman lama yang tidak pernah ia ceritakan. Tetapi, naluri perempuanku berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Andi berbisik di telingaku, "Rina, jangan hiraukan dia. Mungkin dia salah masuk ruangan." Aku mencoba mempercayainya, tetapi tatapan mata Andi yang panik membuatku semakin curiga. Ia melepaskan tangannya dari pinggangku dan melangkah maju, seolah ingin menghadang wanita itu. Namun, wanita itu tidak peduli. Ia terus berjalan, tatapannya tetap terkunci pada Andi. Ia mengabaikan semua tamu undangan yang menoleh ke arahnya, dan ia mengabaikan aku, yang berdiri di samping Andi, sebagai istrinya. Suasana di ballroom yang semula meriah kini mulai terasa canggung. Beberapa orang berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa wanita misterius itu. Aku hanya bisa berdiri di sana, membeku, menyaksikan drama aneh ini unfolding di depan mataku sendiri. Wanita itu akhirnya tiba di depan panggung. Ia berhenti, menatap Andi dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu beralih menatapku dengan senyum yang penuh arti. "Selamat ulang tahun pernikahan, Rina," katanya, suaranya halus, tetapi terdengar seperti ejekan. Kue itu terlihat lezat. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Lidahku terasa keluh. Andi mencoba memotongnya. "Vina, ada apa?" "Ini bukan saatnya," bisiknya, tetapi suaranya cukup keras untuk didengar oleh beberapa orang di sekitar kami. "Vina, jadi itu namanya?" Vina tidak menjawab Andi. Ia hanya menatapku, senyumnya semakin lebar. Lalu, ia menoleh ke arah Andi, dan tanpa peringatan apapun, ia melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Andi, dan mencium Andi. Dunia seolah berhenti berputar. Musik yang tadinya merdu kini terdengar seperti dengung yang jauh. Waktu membeku. Aku, yang berdiri tepat di samping Andi, hanya bisa melihat adegan itu dengan mata terbelalak. Bibir merah Vina menempel pada bibir Andi, di depan semua tamu undangan, di depan kamera-kamera yang siap mengabadikan momen kebahagiaan kami. Yang terekam di kamera bukanlah momen bahagia, melainkan sebuah pengkhianatan yang memalukan. Ciuman itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa detik, tetapi terasa seperti seumur hidup. Setelah itu, Vina melepaskan ciumannya, tersenyum puas, dan menoleh ke arahku. Matanya memancarkan kemenangan, seolah ia baru saja memenangkan sebuah pertarungan. Andi tampak terkejut. Ia mendorong Vina menjauh, wajahnya pucat pasi, dan ia tergagap. "Vina, apa-apaan ini?" Para tamu terdiam.
Suara berbisik-bisik yang tadinya pelan kini berubah menjadi desas-desus yang lebih keras. Semua mata tertuju pada kami bertiga, aku yang berdiri kaku dengan gaun perakku, Andi yang tampak panik, dan Vina yang tersenyum seperti predator yang puas setelah mendapatkan mangsanya. Aku bisa mendengar beberapa orang terengah-engah kaget, dan beberapa lainnya berbisik tentang betapa memalukannya adegan ini. Harga diriku hancur berkeping-keping. Air mata mulai menggenang di mataku. Ini bukan hanya tentang ciuman. Ini tentang penghinaan publik yang begitu kejam. Andi, suamiku, yang barusan menyatakan cintanya di depan semua orang, baru saja dicium oleh wanita lain. Aku merasa seperti sebuah lelucon, karakter bodoh dalam sebuah sandiwara yang menyedihkan. Tanpa berpikir panjang, aku meraih tangan Andi dan menariknya dengan paksa ke sudut ruangan yang lebih sepi, di balik pilar besar yang dihias dengan bunga. Aku butuh penjelasan. Aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Andi mengikuti, wajahnya masih pucat dan panik. Ia terlihat seperti orang yang tertangkap basah melakukan kejahatan. Siapa dia, Andi? Kenapa dia menciummu? Tanyaku, suaraku bergetar menahan tangis. Andi mencoba menenangkanku. Rina, dengarkan aku. Aku bersumpah, aku tidak tahu dia akan melakukan itu. Dia mabuk. Dia teman lama, dari kampus. Sudah lama sekali kita tidak bertemu, dan dia mungkin salah paham. Aku menggeleng. Tidak, Andi. Jangan bohong padaku. Aku melihat matanya. Dia tidak mabuk. Dan dia tidak salah paham. Ciuman itu bukan ciuman dari teman lama. Itu ciuman dari wanita yang punya hak atasmu. Andi menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Rina, tolong. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Mari kita bicarakan ini nanti, di rumah. Sekarang, tolong kembali ke panggung. Kita tidak bisa membuat keributan di sini. Tetapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku tidak bisa kembali ke panggung, tersenyum dan memotong kue, setelah apa yang baru saja kulihat. Harga diriku terlalu hancur. Aku tidak peduli dengan pesta ini, Andi. Aku peduli dengan kita. Katakan padaku, siapa dia? Apakah dia kekasihmu? Pertanyaan itu terasa begitu berat untuk diucapkan. Dan saat kata itu keluar dari mulutku, aku merasa seolah-olah jantungku dicabik-cabik. Andi menunduk. Ia tidak menjawab. Keheningannya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Aku bisa merasakan air mata mengalir deras di pipiku. Aku menatapnya, berharap ia akan menyangkalnya, berharap ia akan memberitahuku bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman yang konyol. Namun, ia tetap diam, menghindari tatapanku. Tiba-tiba, sebuah suara halus menyela kami. Oh, jadi kamu sudah tahu, Rina? Kami berdua menoleh. Vina berdiri tidak jauh dari kami, dengan senyum sinis yang masih terukir di wajahnya. Ia memegang segelas sampanye, seolah-olah ia adalah penonton yang menikmati pertunjukan. Maaf, aku tidak bermaksud mengganggu. Aku hanya ingin memastikan suamiku tidak berbohong padamu. Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam jantungku. Suamiku? Ia menyebut Andi sebagai suaminya? Aku menatap Vina, lalu kembali menatap Andi. Ekspresi panik di wajah Andi semakin menjadi-jadi. Vina, pergilah, bisik Andi dengan nada mengancam. Jangan membuat masalah. Vina tertawa kecil. Membuat masalah? Aku hanya ingin kamu jujur, sayang. Bukankah sudah saatnya Rina tahu? 10 tahun sudah cukup, bukan? Aku merasa pusing. Kepalaku berputar. Apakah ini sebuah mimpi buruk? Aku ingin bangun dari mimpi ini. Tapi aku tahu, ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan yang mengerikan. Aku menoleh ke arah Andi, yang kini terlihat sangat kecil di mataku. Pria yang selama ini kupuja sebagai suamiku, kini terlihat seperti orang asing yang tak kukenal. Apa maksudnya ini? Andi? Apa maksudnya 10 tahun sudah cukup? Apa yang kalian sembunyikan dariku? Suaraku terdengar serak.
Vina melangkah mendekat, matanya menatapku dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. Kasihan sekali kamu, Rina. Selama ini kamu pikir kamu punya pernikahan yang sempurna, bukan? Padahal, semuanya hanyalah kebohongan. Diam, Vina, bentak Andi, suaranya naik 1 oktav. Rina, tolong dengarkan aku. Dia hanya gila. Jangan dengarkan dia. Aku mendorong Andi menjauh. Aku tidak akan mendengarkan siapapun sampai kamu memberitahuku yang sebenarnya. Teriakku, tidak peduli lagi apakah ada orang lain yang mendengar kami. Semua rasa malu dan sakit hati kini bercampur dengan amarah yang meledak-ledak. Vina hanya tersenyum melihat reaksiku. Andi, kamu tidak akan memberitahunya? Baiklah, kalau begitu biar aku saja yang memberitahunya, katanya, lalu ia berbalik dan berjalan menjauh dari kami, kembali ke tengah keramaian. Aku menatapnya dengan bingung. Apa yang akan dia lakukan? Sebelum aku sempat berpikir, Vina mengambil mikrofon yang tergeletak di meja DJ. Semua mata, yang tadinya tertuju pada kami, kini beralih ke Vina. Selamat malam, semuanya, katanya, suaranya nyaring di seluruh ballroom. Maaf mengganggu acara yang indah ini. Tapi, ada satu hal yang perlu kalian semua tahu. Ia menatap lurus ke arahku, senyumnya dingin. Suami yang Rina banggakan itu, dia adalah suamiku juga. Kata-kata itu menghancurkan sisa-sisa terakhir dari hatiku. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Air mata mengalir deras di pipiku, dan lututku terasa lemas. Aku merasakan pandangan ratusan orang di ruangan itu menatapku. Ratusan pasang mata yang semula melihatku sebagai wanita paling bahagia, kini melihatku sebagai wanita yang paling menyedihkan di dunia. Andi bergegas ke arah Vina, mencoba merebut mikrofon darinya, tetapi Vina menjauhkan mikrofon itu dari jangkauannya. Jangan coba-coba, Andi. Ini saatnya kebenaran terungkap. Rina berhak tahu, katanya. Andi, Vina, aku tidak mengerti. Suara seorang wanita menyela. Itu ibu mertuaku, yang berjalan ke arah kami dengan wajah bingung dan khawatir. Apa yang terjadi? Vina menatap ibu mertuaku, lalu kembali menatapku. Tanyakan saja pada suamimu, Rina. Tanyakan kenapa ia tidak memberitahumu tentang pernikahan pertamanya yang tidak pernah berakhir. Tanyakan kenapa ia terus kembali padaku, bahkan setelah ia menikahimu. Kepalaku terasa kosong. Pernikahan pertamanya? Apa maksudnya? Andi tidak pernah menikah sebelumnya. Aku yakin. Kami telah bersama selama 10 tahun. Aku tahu segalanya tentang dia. Atau, setidaknya, aku pikir aku tahu. Andi akhirnya berhasil merebut mikrofon dari tangan Vina. Ia mematikan mikrofon itu, lalu menatap semua tamu dengan wajah memohon. Maaf, semuanya. Vina hanya bercanda. Dia benar-benar mabuk. Pesta ini sudah selesai. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ia kemudian menarik tanganku, menyeretku keluar dari ballroom, meninggalkan para tamu yang masih bingung dan berbisik-bisik. Aku hanya bisa mengikuti, air mata membasahi wajahku. Hatiku hancur, harga diriku hancur, dan semua yang kukira adalah kebahagiaan sejati kini terasa seperti sebuah ilusi yang pecah berkeping-keping. Di lorong hotel yang sepi, aku akhirnya melepaskan tangannya dengan paksa. Aku menatapnya, menuntut penjelasan. Sekarang, Andi, jelaskan semuanya. Siapa Vina? Dan apa maksudnya dengan pernikahan pertama? Andi mengusap wajahnya, terlihat sangat frustrasi dan putus asa. Rina, tolong, aku akan jelaskan semuanya, tapi tidak di sini. Mari kita pulang dulu. Iya, aku ingin tahu sekarang, teriakku. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku tidak bisa kembali ke rumah, ke tempat yang seharusnya menjadi surga kami, dengan semua kebohongan ini menggerogoti jiwaku. Andi menatapku, matanya yang semula penuh cinta kini dipenuhi ketakutan. Ketakutan yang bukan hanya karena ia ketahuan, melainkan ketakutan yang lebih dalam, yang tidak bisa ku mengerti. Aku akan jelaskan, katanya, suaranya rendah dan serak. Vina adalah
Kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia menunduk, tidak sanggup menatap mataku. Aku menunggunya, jantungku berdebar kencang, takut akan kebenaran yang akan ia ucapkan. Vina adalah istriku, bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Dunia di sekitarku benar-benar runtuh. Fondasi yang telah kubangun selama 10 tahun, yang kukira sangat kokoh, kini hancur menjadi debu. Aku tidak bisa lagi menahan tangis. Aku jatuh berlutut, menangis sesenggukan, merasakan semua kebahagiaan dan cinta yang kurasakan malam itu berubah menjadi abu. Aku tidak tahu berapa lama aku berlutut di lorong hotel yang sepi itu. Aku hanya ingat bagaimana suara tangisanku menggema, memantul di dinding-dinding marmer yang mewah, menciptakan melodi kesedihan yang paling pilu. Andi berlutut di depanku, berusaha memegang tanganku, tetapi aku menepisnya dengan kasar. Aku tidak ingin disentuh olehnya. Pria yang kucintai selama 10 tahun, yang barusan ku sebut sebagai anugerah terindah dalam hidupku, ternyata adalah seorang pembohong. Rina, tolong dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan, katanya dengan suara memohon. Aku mendongak, menatapnya dengan mata yang bengkak dan penuh amarah. Apa yang tidak seperti yang kubayangkan, Andi? Ciuman itu? Pengakuan Vina? Atau fakta bahwa kamu sudah menikahinya? Aku tidak bisa lagi mengendalikan emosiku. Semua rasa sakit, malu, dan pengkhianatan tumpah ruah dalam sebuah jeritan pilu. Andi menunduk, tidak sanggup menatap mataku. Itu rumit, gumamnya. Rumit? Ulangku, suaraku meninggi. Apa yang rumit? Fakta bahwa kamu berselingkuh? Atau fakta bahwa kamu menikah dengan 2 wanita pada saat yang sama? Ida, aku tidak berselingkuh, katanya, akhirnya menatapku. Matanya dipenuhi ketakutan dan putus asa. Aku akan jelaskan semuanya, tapi tidak di sini. Kita pulang sekarang. Aku menggeleng, air mata kembali membanjiri wajahku. Aku tidak akan kemana-mana denganmu. Panggil taksi untukku. Andi memegang tanganku dengan erat. Tidak, Rina. Kumohon, jangan lakukan ini. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian dalam keadaan seperti ini. Kita harus bicara. Aku akhirnya mengalah, bukan karena aku mempercayainya, tetapi karena aku terlalu lelah untuk melawan. Aku ingin jawaban. Aku ingin tahu mengapa ia melakukan ini padaku. Mengapa ia menghancurkan hidup kami yang sempurna? Perjalanan pulang terasa seperti di neraka. Kami duduk di kursi belakang mobil, terpisah oleh keheningan yang memekakkan telinga. Aku menatap keluar jendela, memandangi lampu-lampu kota yang seolah-olah menertawakanku. Aku tidak lagi melihat keindahan. Aku hanya melihat kepalsuan. Setibanya di rumah, aku langsung masuk ke kamar tidur, mengunci pintu, dan membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan. Aku melemparkan gaun perakku ke lantai, seolah-olah itu adalah simbol dari kebohongan yang telah ia ciptakan. Aku menangis hingga mataku bengkak, dan tenggorokanku terasa sakit. Keesokan harinya, aku bangun dengan kepala pusing dan hati yang remuk. Aku melihat wajahku di cermin dan tidak mengenali diriku sendiri. Wanita yang ceria dan penuh semangat kini telah digantikan oleh sosok yang hancur dan kosong. Andi sudah bangun. Ia berada di ruang tamu, duduk di sofa, menungguku. Ia tampak tidak tidur semalaman. Wajahnya penuh kerutan, dan matanya merah. Aku duduk di sofa seberang, menjaga jarak. Sekarang, jelaskan, kataku, suaraku dingin dan datar. Andi menarik napas dalam-dalam. Rina, aku tahu aku bersalah. Aku tahu aku telah menyakitimu. Tapi tolong dengarkan aku sampai selesai. Aku mengangguk, memberinya kesempatan terakhir untuk menceritakan semuanya. Vina, dia adalah mantan pacarku saat kuliah. Kami pacaran selama 2 tahun, dan kami putus karena dia selingkuh. Setelah lulus, kami tidak pernah bertemu lagi. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan muncul lagi dalam hidupku. 7 tahun setelah itu, ia tiba-tiba menghubungiku. Dia mengatakan bahwa ia sedang dalam keadaan sulit dan membutuhkan bantuan. Ia bilang ia sakit,
Dan ia tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Aku kasihan padanya. Aku membantunya, dan dari situlah semua bermula. Aku mendengarkan dengan saksama, tetapi aku tidak mempercayai ceritanya. Ada sesuatu yang tidak beres. Vina malam itu tidak tampak seperti wanita yang sakit. Ia tampak sehat, cantik, dan penuh percaya diri. Lalu dia mengancamku, lanjut Andi. Dia bilang, jika aku tidak mau bersamanya, ia akan membocorkan rahasia tentang kesalahan yang pernah kulakukan di masa lalu. Kesalahan yang bisa menghancurkan karir dan reputasiku. Aku tidak bisa mengambil risiko itu, Rina. Aku sudah bekerja keras untuk sampai di titik ini. Aku tidak ingin kehilangan semuanya. Jadi, kamu bersedia mengkhianatiku dan membiarkan wanita itu menghancurkan pesta ulang tahun pernikahan kita? Tanyaku, suaraku penuh sindiran. Andi menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku tidak pernah berniat mengkhianatimu, Rina. Aku bersumpah. Aku hanya tidak punya pilihan. Aku selalu mencintaimu. Hanya kamu. Vina, dia hanya ancaman. Aku bersamamu karena cinta, dan aku bersamanya karena terpaksa. Percayalah padaku. Aku hanya bisa terdiam. Aku tidak tahu harus mempercayai apa. Di satu sisi, aku melihat ketulusan di mata Andi. Di sisi lain, aku melihat pengkhianatan yang tak termaafkan. Aku tidak tahu mana yang benar. Aku tidak tahu siapa yang harus kupatahkan. Pada saat itu, aku menyadari satu hal. Ada yang salah dengan cerita Andi. Ia tidak menceritakan semuanya. Dan aku akan mencari tahu kebenarannya, tidak peduli apapun yang terjadi. Setelah konfrontasi yang menyakitkan itu, aku memutuskan untuk tidak langsung menyerah. Aku tidak akan membiarkan Vina, wanita asing yang entah dari mana asalnya, menghancurkan pernikahan yang telah kubangun dengan susah payah. Aku masih mencintai Andi, meskipun hatiku terasa hancur. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mulai dengan mengamati Andi. Setiap gerak-geriknya, setiap ekspresi wajahnya, semuanya kuperhatikan dengan cermat. Aku melihat ketakutan di matanya, tetapi bukan ketakutan seorang kekasih yang tertangkap basah. Itu adalah ketakutan seorang tawanan. Ia selalu gugup saat ponselnya berdering, dan ia selalu meninggalkan ruangan jika ada pesan masuk. Aku tahu ada yang tidak beres. Aku menunggu kesempatan. Pagi itu, saat Andi sedang mandi, aku dengan cepat meraih ponselnya. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu ini salah, tetapi aku harus melakukannya. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku membuka kunci ponselnya, dan langsung masuk ke aplikasi pesan. Pesan dari Vina terpampang jelas di bagian atas. Aku membaca setiap pesan, dan setiap kata yang kubaca membuatku semakin yakin bahwa Andi tidak menceritakan semuanya. Pesan-pesan Vina bukan berisi ancaman, melainkan berisi perintah. Jangan telat datang ke kantor hari ini. Ada presentasi yang harus kita persiapkan. Jangan lupa bawa kue kesukaanku. Malam ini, datang ke apartemenku. Aku menunggumu. Pesan-pesan itu bukan dari seorang pemeras, melainkan dari seorang ratu yang memerintah. Dan yang paling mengejutkan, ada balasan dari Andi. Balasan-balasan itu selalu singkat, seperti, baik, atau, oke, atau, aku akan datang. Tidak ada penolakan, tidak ada perlawanan. Andi seperti seorang robot yang diprogram untuk menuruti setiap perintah Vina. Aku juga menemukan beberapa foto. Foto Andi dan Vina sedang makan malam romantis di sebuah restoran mewah, foto mereka sedang berlibur di Bali, dan foto Vina yang sedang mencium Andi di sebuah tempat yang tidak kukenal. Foto-foto itu menunjukkan bahwa hubungan mereka jauh lebih intim daripada yang Andi ceritakan. Mereka tidak hanya bertemu karena Vina mengancamnya. Mereka tampaknya menikmati waktu bersama. Aku menyimpan semua bukti itu, lalu meletakkan ponsel Andi kembali ke tempatnya. Aku merasa mual. Kebohongan yang telah ia ceritakan kepadaku terasa seperti sampah yang menjijikkan. Ia tidak hanya mengkhianatiku, tetapi ia juga membohongiku. Saat Andi keluar dari kamar mandi, ia melihat wajahku yang pucat.
Ia tahu aku telah menemukan sesuatu. Rina, ada apa? Kamu sakit? Tanyanya, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Andi, kamu pembohong, kataku, suaraku datar, tanpa emosi. Kamu tidak pernah diancam. Kamu menyukai Vina. Kalian bahkan pergi berlibur bersama. Wajah Andi seketika pucat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Rina, aku bisa jelaskan. Tidak, potongku. Aku tidak ingin mendengar kebohongan lain darimu. Aku akan mencari tahu kebenarannya sendiri. Aku memutuskan untuk pergi. Aku harus menjauh darinya, menjauh dari rumah kami yang kini terasa seperti kandang kebohongan. Aku mengambil tas, mengemasi beberapa pakaian, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Andi berusaha menahanku, tetapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin pergi, sejauh mungkin darinya. Aku memutuskan untuk menginap di apartemen sahabatku, Clara. Clara adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya saat ini. Ia mendengarkan ceritaku dengan sabar, tidak menghakimi, dan hanya memelukku erat saat aku menangis. Aku akan membantumu, Rina, katanya, suaranya tegas. Kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita akan membongkar semua rahasia ini. Aku menatapnya, mataku dipenuhi air mata. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kita mulai dari Vina, jawab Clara. Kita cari tahu siapa dia, dari mana asalnya, dan apa hubungannya dengan Andi. Aku mengangguk. Dengan bantuan Clara, aku akan mengungkap kebenaran di balik semua kebohongan ini. Dan jika kebenaran itu adalah bahwa Andi tidak pernah mencintaiku, maka aku akan siap untuk menghadapi kenyataan itu. Aku mengemudi tanpa tujuan, air mata terus mengalir membasahi pipiku. Di kursi sebelah, Clara menepuk bahuku, berusaha menenangkanku. Sudah, Rina, tenanglah. Jangan sampai emosi menguasaimu. Aku tidak bisa tenang. Hatiku hancur berkeping-keping. Pesta ulang tahun pernikahan yang seharusnya menjadi perayaan cinta kami, kini menjadi awal dari akhir segalanya. Pengakuan Andi yang gagap, dan ciuman Vina yang memalukan, semua itu berputar-putar di kepalaku. Kami tiba di apartemen Clara. Aku langsung membenamkan diriku di sofa, membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung. Clara duduk di depanku, memegang tanganku erat. Ceritakan padaku dari awal, Rina. Semua yang kamu tahu. Dengan suara bergetar, aku menceritakan semua yang terjadi. Dari awal pesta yang sempurna, hingga kedatangan Vina yang tak diundang, ciuman yang memalukan, dan akhirnya pengakuan Andi di lorong hotel yang sepi. Aku juga menceritakan bagaimana aku memeriksa ponsel Andi, dan menemukan pesan-pesan serta foto-foto yang menunjukkan bahwa hubungan mereka jauh lebih dalam dari sekadar ancaman yang Andi klaim. Dia bilang Vina mengancamnya, Clara. Tapi aku membaca pesan-pesan mereka. Vina tidak mengancamnya. Dia memerintahnya. Dan Andi menuruti setiap perintahnya. Mereka juga berlibur bersama. Mereka tampak bahagia. Kataku, suaraku pecah. Clara mendengarkan dengan saksama. Wajahnya dipenuhi amarah. Sialan. Pria bajingan. Aku mengangguk, menyetujui. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin mempercayainya. Tapi semua buktinya jelas. Bukti itu tidak pernah bohong. Rina, kata Clara, suaranya tegas. Pria seperti Andi tidak pantas mendapatkanmu. Aku tahu kamu mencintainya, tapi apa yang ia lakukan padamu adalah pengkhianatan yang tak termaafkan. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku mengangguk, air mataku mengalir lagi. Aku tahu Clara benar. Tapi, setelah 10 tahun bersama, begitu sulit untuk melepaskannya. Rasanya seperti melepaskan sebagian dari diriku sendiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit, memikirkan semua kenangan kami. Kenangan-kenangan manis itu kini terasa seperti pisau yang menghujam jantungku. Kenapa ia melakukan ini? Kenapa ia mengkhianatiku? Keesokan harinya,
Aku mengambil keputusan. Aku akan mencari tahu kebenaran di balik semua kebohongan ini. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan melawan. Aku akan membuat Vina dan Andi membayar atas apa yang telah mereka lakukan padaku. Aku menghubungi Andi. Suaraku dingin dan datar. Kita bertemu di kantor pengacara, kataku. Aku ingin perceraian. Andi memohon-mohon. Tidak, Rina. Kumohon, jangan lakukan ini. Kita harus bicara. Aku bisa jelaskan semuanya. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, Andi. Semua sudah jelas. Kita bertemu di kantor pengacara, kataku, lalu aku menutup telepon. Aku tahu ini adalah langkah yang sulit, tetapi aku harus melakukannya. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan. Aku tidak bisa hidup dengan pria yang telah mengkhianatiku. Aku tahu ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perselingkuhan biasa. Cerita Andi tentang Vina yang mengancamnya dengan rahasia masa lalu tidak masuk akal. Vina tidak terlihat seperti wanita yang hanya mengancam. Dia terlihat seperti wanita yang mengendalikan. Dan Andi, ia tidak terlihat seperti pria yang diancam, ia terlihat seperti pria yang tunduk. Aku memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Aku meminta bantuan Clara. Ia adalah seorang jurnalis investigasi, dan ia tahu bagaimana cara mendapatkan informasi. Aku menceritakan semua yang aku tahu tentang Vina, namanya, pekerjaannya, dan fakta bahwa ia adalah mantan pacar Andi saat kuliah. Clara mulai bekerja. Ia menggunakan koneksi-koneksinya untuk menggali informasi tentang Vina. Dalam waktu beberapa hari, ia menemukan beberapa hal yang mengejutkan. Vina tidak hanya bekerja di kantor Andi, ia adalah atasan Andi. Ia adalah salah satu manajer senior di sana. Dan ia memiliki reputasi yang buruk. Ia dikenal sebagai wanita yang manipulatif, ambisius, dan tidak segan-segan untuk menghancurkan karir orang lain demi mencapai tujuannya sendiri. Ini tidak masuk akal, Rina, kata Clara, saat ia menceritakan penemuan itu. Bagaimana bisa Andi, seorang arsitek yang sukses, dikendalikan oleh Vina? Ini pasti ada sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman. Ada sesuatu yang lebih besar yang ia sembunyikan. Aku setuju. Aku tahu Andi tidak menceritakan semuanya. Aku tahu ia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Tapi, apa itu? Aku kembali ke rumah kami, ke tempat yang dulunya ku sebut rumah, untuk mengambil barang-barangku yang tersisa. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa ini adalah yang terakhir kalinya aku berada di sana. Saat aku sedang mengemasi barang-barangku, aku menemukan sebuah kotak tua di bawah tempat tidur. Kotak itu berisi kenangan-kenangan kami saat kuliah, foto-foto lama, dan surat-surat cinta. Aku hampir membuang kotak itu, tetapi mataku tertuju pada sebuah foto lama. Foto Andi dan beberapa teman-temannya saat mereka sedang berlibur. Salah satu dari teman-temannya adalah seorang pria yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Wajahnya terlihat murung, dan ia berdiri terpisah dari kelompok itu. Aku menunjukkan foto itu pada Clara. Apakah kamu tahu siapa pria ini? Tanyaku. Clara melihat foto itu dengan saksama. Aku akan mencari tahu, katanya. Beberapa hari kemudian, Clara menghubungiku. Rina, aku menemukan sesuatu. Pria di foto itu, namanya Bima. Ia adalah teman sekamar Andi saat kuliah. Ia meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil, beberapa bulan setelah foto itu diambil. Aku terkejut. Aku tidak tahu tentang ini. Andi tidak pernah menceritakan tentang Bima. Kenapa? Tapi ada yang aneh, lanjut Clara. Polisi mengatakan bahwa Bima meninggal karena mabuk saat mengemudi. Tapi, beberapa saksi mata mengatakan bahwa Bima tidak mabuk. Ia mengemudi dengan kecepatan normal, dan tiba-tiba mobilnya oleng dan menabrak pohon. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa hubungannya dengan Andi? Tanyaku. Aku tidak tahu, jawab Clara. Tapi aku punya firasat. Kematian Bima ada hubungannya dengan Vina. Dan ini pasti rahasia yang Andi sembunyikan darimu. Aku merasa pusing. Cerita ini semakin gelap.
Aku tidak tahu apakah aku siap untuk mengetahui kebenarannya. Tetapi, aku tahu aku harus. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam Bima meninggal. Aku harus tahu apa yang disembunyikan Andi dariku, dan mengapa Vina bisa begitu mengendalikannya. Aku tahu, aku harus kembali berhadapan dengan Andi. Kali ini, bukan untuk menuntut perceraian, melainkan untuk menuntut kebenaran. Pagi itu, aku kembali ke kantor butikku. Pikiran tentang perceraian dan pengkhianatan Andi masih menghantuiku, tetapi aku tahu aku tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Aku harus fokus pada pekerjaan, pada hal-hal yang masih bisa ku kendalikan. Namun, di tengah-tengah kesibukan, pikiranku terus kembali pada Vina, wanita manipulatif itu, dan rahasia yang ia sembunyikan. Clara, sahabatku, adalah satu-satunya orang yang bisa kuandalkan. Ia adalah seorang jurnalis investigasi yang handal, dan ia telah berjanji untuk membantuku. Aku menceritakan semua yang kutemukan, dari foto lama hingga nama Bima, teman sekamar Andi yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Aku akan mencari tahu tentang Bima, kata Clara, suaranya dipenuhi tekad. Aku punya koneksi di kepolisian. Mungkin ada sesuatu yang tidak dilaporkan. Beberapa hari kemudian, Clara menghubungiku. Rina, aku menemukan sesuatu. Kematian Bima tidak sepenuhnya kecelakaan. Polisi menemukan botol minuman keras di mobilnya, tetapi laporan otopsi menunjukkan bahwa ia tidak mabuk. Kandungan alkohol dalam darahnya sangat rendah. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Aku merasa merinding. Apa maksudnya? Tanyaku. Aku tidak tahu, jawab Clara. Tapi aku punya firasat. Bima meninggal karena ia tahu sesuatu. Sesuatu yang melibatkan Andi dan Vina. Aku kembali ke rumahku, ke tempat yang dulunya ku sebut rumah. Aku tahu aku harus mencari bukti lain. Aku mencari-cari di laci-laci, di lemari-lemari, dimanapun aku bisa menemukan petunjuk. Aku membuka laptop Andi dan mencari-cari arsip-arsip lama. Aku menemukan sebuah folder yang dilindungi kata sandi. Aku mencoba berbagai kombinasi kata sandi, dari tanggal lahir Andi hingga tanggal ulang tahun pernikahan kami, tetapi tidak ada yang berhasil. Aku frustrasi. Aku hampir menyerah, tetapi aku teringat sesuatu. Andi pernah memberitahuku bahwa ia selalu menggunakan nama panggilan kami sebagai kata sandi. Aku mencoba, Rina and Andi, dan kata sandi itu berhasil. Folder itu berisi arsip-arsip proyek lama Andi, dan di dalamnya, aku menemukan beberapa dokumen yang tidak biasa. Ada beberapa email lama antara Andi, Bima, dan beberapa rekan kerja mereka. Email-email itu membicarakan tentang sebuah proyek besar yang mereka kerjakan saat kuliah. Proyek itu adalah sebuah jembatan yang mereka rancang untuk sebuah kompetisi. Aku membaca email-email itu dengan saksama. Aku menemukan beberapa email yang mencurigakan, yang mengisyaratkan bahwa mereka telah melakukan kecurangan. Mereka telah menukar material yang seharusnya digunakan, dan menggantinya dengan material yang lebih murah. Akibatnya, jembatan yang mereka rancang tidak kuat, dan berpotensi untuk roboh. Aku merasa mual. Jadi, ini rahasia yang disembunyikan Andi dariku? Ini rahasia yang digunakan Vina untuk memerasnya? Kecurangan dalam sebuah proyek arsitektur? Aku terus membaca. Aku menemukan sebuah email dari Bima kepada Andi, yang isinya membuatku terkejut. Bima mengatakan bahwa ia akan melaporkan kecurangan itu kepada pihak berwenang. Ia tidak ingin karirnya hancur karena sebuah kebohongan. Ia meminta Andi untuk ikut dengannya, tetapi Andi menolaknya. Email itu dikirim beberapa jam sebelum Bima meninggal. Dunia seolah runtuh di sekitarku. Aku tidak tahu harus percaya apa. Apakah Andi terlibat dalam kematian Bima? Apakah ia membunuh temannya sendiri agar rahasia itu tidak terbongkar? Aku menutup laptop Andi, air mata mengalir deras di pipiku. Aku merasa pengkhianatan yang ia lakukan padaku tidak sebanding dengan rahasia gelap ini. Aku tidak tahu siapa Andi yang sebenarnya. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar mencintaiku,
Atau ia hanya menjadikanku sebagai tameng agar rahasianya tidak terbongkar? Aku tidak bisa tidur malam itu. Pikiranku terus berputar-putar. Siapa Andi yang sebenarnya? Seorang pria yang mencintaiku? Atau seorang pembunuh yang kejam? Aku tidak tahu. Tetapi, aku tahu aku tidak bisa membiarkan kebenaran ini tersembunyi. Aku harus menghadapi Andi dan menuntut kebenaran darinya. Pagi itu, aku menghubungi Andi. Suaraku dingin dan datar. Kita bertemu di kafe dekat kantormu, kataku. Aku ingin bicara. Andi datang. Ia terlihat lelah dan putus asa. Ia duduk di depanku, menatapku dengan mata memohon. Rina, tolong, aku bisa jelaskan semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Andi, kataku. Suaraku dipenuhi amarah. Aku tahu semuanya. Aku tahu tentang proyek jembatan itu. Aku tahu tentang kecurangan yang kalian lakukan. Aku tahu tentang Bima. Wajah Andi seketika pucat. Ia menunduk, tidak sanggup menatap mataku. Rina, aku bisa jelaskan. Apakah kamu membunuhnya, Andi? Tanyaku, suaraku bergetar. Pertanyaan itu terasa sangat berat untuk diucapkan. Andi mendongak, matanya berkaca-kaca. Ida, aku bersumpah, aku tidak membunuhnya. Aku tidak pernah menyentuhnya. Lalu, kenapa ia meninggal? Tanyaku. Kenapa ia meninggal setelah mengirimimu email yang mengatakan ia akan melaporkanmu? Andi menghela napas panjang. Ia menceritakan semuanya. Ia menceritakan bagaimana ia dan Vina bekerja sama untuk memenangkan kompetisi proyek jembatan itu. Mereka menggunakan material yang lebih murah untuk menghemat biaya, dan mereka berencana untuk menggunakan uang sisa itu untuk berlibur. Namun, Bima, yang adalah orang yang jujur dan berprinsip, menolak untuk ikut serta. Ia mengancam akan melaporkan mereka. Vina, dia yang mengancam Bima, kata Andi, suaranya bergetar. Dia menemuinya malam itu, setelah Bima mengirimiku email. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yang aku tahu, keesokan harinya, aku mendengar kabar bahwa Bima meninggal dalam kecelakaan mobil. Aku tidak percaya. Kamu tahu Vina yang melakukannya? Andi, kamu tahu Vina membunuh temanmu sendiri, dan kamu tetap bersamanya? Kenapa? Aku tidak tahu, Rina. Aku tidak tahu apakah Vina yang membunuhnya atau tidak. Tapi aku tahu ia punya rahasia itu. Rahasia yang bisa menghancurkan karierku. Rahasia yang bisa menjebloskanku ke penjara. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Aku menatapnya dengan tatapan jijik. Pria yang kucintai selama 10 tahun ternyata adalah seorang pengecut yang lebih mementingkan karirnya daripada nyawa temannya sendiri. Ia membiarkan Vina memerasnya, dan ia membiarkan Vina menghancurkan hidup kami. Aku tidak tahu siapa kamu lagi, Andi, kataku, suaraku penuh kekecewaan. Aku tidak bisa bersamamu. Aku tidak bisa. Aku berdiri dan berbalik, meninggalkan Andi yang menangis dan memohon-mohon. Hatiku hancur, tetapi aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Aku tidak bisa hidup dengan seorang pria yang pengecut dan tidak jujur. Aku tidak bisa hidup dengan pria yang telah membiarkan temannya sendiri mati demi karirnya. Aku meninggalkan kafe dengan hati yang hancur, namun pikiran yang jernih. Aku tidak lagi diliputi kesedihan, melainkan amarah yang membara. Andi adalah seorang pengecut. Tetapi Vina adalah dalang dari semua kekacauan ini. Dia menggunakan rahasia gelap itu untuk mengendalikan Andi, menghancurkan pernikahan kami, dan mungkin terlibat dalam kematian Bima. Aku tidak akan membiarkan wanita itu menang. Aku akan membuat dia membayar untuk setiap air mata yang telah kutumpahkan. Aku menghubungi Clara, menceritakan semua yang ku ketahui. Clara, sebagai seorang jurnalis investigasi, langsung menyusun rencana. Kita punya cukup bukti, Rina, katanya dengan suara bersemangat. Kita punya arsip email, kesaksian dari Andi, dan laporan polisi yang mencurigakan tentang kecelakaan Bima. Sekarang, saatnya kita menjebak Vina.
Kami mengatur pertemuan dengan Vina, berpura-pura bahwa aku ingin menyerah. Aku mengirim pesan kepadanya, Vina, aku ingin bertemu. Aku sudah lelah. Aku ingin kamu mengambil Andi dan tinggalkan aku sendiri. Vina membalas pesanku dengan cepat. Tentu, Rina. Akhirnya kamu sadar diri. Kita bertemu di kafe dekat kantormu. Aku punya beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Aku tahu Vina datang untuk merayakan kemenangannya. Ia akan datang dengan senyum sinis dan tatapan penuh kemenangan. Tapi, ia tidak tahu bahwa aku tidak lagi Rina yang rapuh. Aku adalah Rina yang telah bangkit dari abu. Aku dan Clara tiba di kafe lebih awal. Kami memasang alat perekam di meja kami, dan kami berdua bersiap. Clara duduk di meja yang berbeda, tetapi ia bisa melihat dan mendengar semua percakapanku dengan Vina. Vina tiba. Ia mengenakan gaun merah menyala, sama seperti gaun yang ia kenakan di pesta ulang tahun pernikahan kami. Ia tersenyum puas, duduk di depanku, dan memesan kopi. Kamu terlihat menyedihkan, Rina. Tapi, aku tidak menyalahkanmu. Sulit untuk bersaing dengan wanita yang tahu semua rahasia suamimu. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Apa yang kamu mau, Vina? Tanyaku. Aku hanya ingin kamu tahu, Rina. Katanya, suaranya halus, tetapi penuh dengan racun. Andi tidak pernah mencintaimu. Dia hanya menjebakmu. Dia adalah milikku, dan ia akan selalu menjadi milikku. Aku menunggunya untuk terus berbicara. Aku ingin ia mengakui semuanya, tanpa sadar bahwa setiap kata yang ia ucapkan sedang direkam. Tentu, awalnya aku hanya mengancamnya, lanjut Vina. Aku bilang, jika ia tidak mau kembali padaku, aku akan membocorkan rahasia tentang proyek jembatan itu. Tapi, lama-kelamaan, ia menyukainya. Ia suka menjadi tawanan. Ia suka diatur. Ia suka menjadi milikku. Ia bahkan membantuku untuk menyingkirkan Bima. Aku terkejut. Meskipun aku sudah menduganya, mendengar pengakuannya secara langsung membuatku sangat terkejut. Jadi, ia benar-benar terlibat dalam kematian Bima. Andi tidak membunuh Bima, Vina menjelaskan. Tapi, ia membantuku. Aku menjebak Bima. Aku mencampur minuman Bima dengan obat penenang, dan saat Bima tidak sadar, Andi yang membawanya pulang. Andi menuruti setiap perintahku, dan ia membiarkan Bima mati. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Kamu monster, teriakku. Vina tertawa sinis. Monster? Aku hanya wanita yang tahu apa yang aku mau, dan aku mendapatkannya. Sekarang, Rina, kamu tahu semua rahasianya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan melaporkannya, dan menghancurkan karir Andi, pria yang kamu cintai. Aku tersenyum. Aku tahu aku telah menang. Aku mematikan alat perekam, dan menatap Vina dengan tatapan yang dingin. Tidak, Vina. Aku tidak akan melaporkannya. Tapi, aku akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Aku menunjukkan sebuah foto di ponselku. Foto itu adalah salinan laporan otopsi Bima, yang kudapatkan dari Clara. Laporan itu menunjukkan bahwa Bima meninggal karena overdosis obat penenang. Aku punya bukti, Vina. Aku tahu kamu yang membunuhnya. Dan aku punya rekaman percakapan kita hari ini. Di dalamnya, kamu mengakui semuanya. Wajah Vina seketika pucat. Senyumnya hilang, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Ia menatapku, lalu menatap Clara yang kini berjalan ke arah kami. Ia menyadari bahwa ia telah dijebak. Sekarang, Vina, kataku, suaraku dipenuhi kemenangan. Kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, kamu mundur dan menghilang dari kehidupan kami selamanya. Pilihan kedua, aku akan menyerahkan semua bukti yang kumiliki kepada polisi. Dan kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Vina tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatapku dengan mata penuh kebencian. Jadi, Vina, kataku, pilihan ada di tanganmu. Apa yang akan kamu pilih? Vina yang sombong dan manipulatif kini hancur di hadapanku. Ia tidak lagi memiliki kekuatan,
tidak lagi memiliki kendali. Ia hanya seorang wanita yang ketakutan, yang terperangkap dalam jebakannya sendiri. Ia menatapku, matanya dipenuhi air mata, dan ia hanya bisa menangis sesenggukan. Baiklah, katanya, suaranya bergetar. Aku akan pergi. Ia berdiri, mengambil tasnya, dan berjalan keluar dari kafe. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi menatap kami. Aku tahu ia telah kalah. Setelah Vina pergi, Clara memelukku erat. Kita berhasil, Rina. Kita berhasil, katanya. Aku tersenyum, tetapi hatiku masih kosong. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku hanya merasa lelah. Perjalanan ini terlalu panjang, terlalu menyakitkan. Aku kembali ke rumah. Andi sudah menungguku. Ia terlihat kacau, wajahnya pucat, dan matanya merah. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Rina, aku minta maaf, katanya, suaranya penuh penyesalan. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Tapi, kumohon, beri aku kesempatan kedua. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Aku menatapnya. Aku melihat ketulusan di matanya, tetapi aku juga melihat bayangan ketakutan yang masih menyelimuti dirinya. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya lagi. Aku menceritakan semua yang terjadi. Aku menceritakan tentang pertemuanku dengan Vina, tentang bagaimana aku menjebaknya, dan bagaimana ia mengakui semua kejahatannya. Aku juga menceritakan tentang Bima, dan bagaimana ia meninggal. Andi mendengarkan dengan saksama. Ia tidak membelaku. Ia tidak membenarkan dirinya. Ia hanya menunduk, menangis, dan mengakui semua kesalahannya. Aku tahu aku salah, Rina. Aku seharusnya melindungimu. Aku seharusnya melawan Vina. Tapi, aku terlalu takut. Aku minta maaf. Melihatnya begitu hancur, aku menyadari satu hal. Andi bukanlah seorang penjahat, ia hanyalah seorang korban. Seorang korban dari manipulasi Vina. Seorang korban dari ketakutannya sendiri. Aku menghela napas panjang. Aku tahu ini akan sulit. Tetapi aku tahu aku harus melakukannya. Aku akan memberimu kesempatan kedua, Andi, kataku. Tapi, ada satu syarat. Kamu harus jujur padaku. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Kita akan memulai kembali pernikahan kita, kali ini dengan fondasi yang jujur dan tulus. Andi mendongak, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Rina. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Beberapa hari kemudian, kami pergi ke konseling pernikahan. Kami berbicara tentang semua yang telah terjadi, tentang ketakutan Andi, dan tentang pengkhianatan yang telah ia lakukan. Konselor membantu kami untuk saling memahami, dan untuk saling memaafkan. Kami memulai kembali pernikahan kami. Kami pindah ke rumah baru, dan kami memulai hidup baru. Aku tidak tahu apakah kami akan bahagia selamanya. Aku tidak tahu apakah luka di hatiku akan sembuh sepenuhnya. Tapi, aku tahu satu hal. Aku mencintai Andi, dan ia juga mencintaiku. Dan, dengan kejujuran dan kepercayaan, kami akan berusaha untuk membangun kembali pernikahan kami, kali ini dengan fondasi yang lebih kuat dari sebelumnya.